Halo, selamat mendengarkan kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang mengelola kualitas. Terima kasih ya yang sudah mensubscribe video saya, video Elita LTV ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya ada notifikasi kalau ada materi-materi yang baru untuk saya tampilkan di sini. Mari bersama-sama kita mendengarkan apa itu mengelola kualitas. Di sini untuk definisi kualitas, di sini kualitas adalah ada beberapa definisi ya, di mana untuk definisinya ini sebagai berikut. Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas itu secara keseluruhan adalah tampilan-tampilan ya atau features dan sifat-sifat dari suatu produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas di sini juga mempunyai definisi adalah kegiatan inspeksi terhadap produk akhir yang dihasilkan untuk memisahkan yang bagus dari yang jelek. Dengan mengelola kualitas ini kita akan membantu membangun strategi yang sukses terhadap diferensiasi, low cost, leadership, dan quick response. Suatu aktivitas yang berhasil ini dimulai dengan lingkungan organisasi yang membantu perkembangan kualitas yang diikuti oleh pemahaman prinsip kualitas dan juga usaha dalam melibatkan karyawan pada aktivitas yang dibutuhkan untuk menerapkan kualitas. Dalam kualitas ini ada standar dan kesesuaian. Jadi quality ini kita harus ada standar dan kesesuaiannya. Produk ini dibuat setelah lebih dahulu dirancang. Rancangan ini meliputi spesifikasi seperti wujud luar, warna, panjang, lebar, berat, kandungan bahan dan jenisnya, serta ukuran-ukuran lainnya. Semua itu dijadikan standar ya untuk diwujudkan. Nah, apabila perusahaan ini dapat mewujudkannya sesuai standar, maka dianggap bahwa produsen telah membuat produk yang berkualitas. Untuk manfaat kualitas ini, satu, memuaskan konsumen ya, karena fungsi produk ini sudah maksimal dalam segi kendalanya, ketersediaannya, pelayanannya. Untuk manfaat kedua, bagi produsen ini meningkatkan daya saing produknya, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan. Manfaat kualitas yang ketiga, menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Jadi kita lihat ya di sini konsumen puas, kemudian ada reputasi perusahaan meningkat, dan juga ada peningkatan keuntungan. Pada pendekatan kualitas untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas harus ditinjau dari 3 pendekatan. Satu, user-based approach, di mana sini kualitas terletak di mata konsumen sehingga mengembangkan produk harus mendefinisikan harapan konsumen. Yang kedua, manufacturing-based approach. Ini bagi manajer, produksi kualitas merupakan kesesuaian terhadap standar dan making it right the first time. Yang ketiga, product-based approach. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Pada kecocokan pakai, ini ada fitness for use. Fitness for use itu ada terdiri dari quality of design, quality of conformance, ada
availability, file use, dan safety-nya. Jadi ada who, when, whom, what, where, dan why-nya. Jadi kecocokan pakai ini ada beberapa yang harus kita lihat ya, di mana kecocokan pakai atau fitness for use dari suatu produk ini harus dihubungkan dengan manfaat produk itu sendiri yang dirasakan konsumen dan kepuasan konsumen ini sangat saat memakainya. Kecocokan pakai pada kepuasan konsumen ini merupakan suatu konsep yang relatif yang akan berbeda ya, yang akan dibeda-bedakan dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Pada kecocokan pakai terdapat perubahan kepuasan pada diri konsumen dalam arti bahwa kepuasan itu tergantung dari kondisi konsumen itu sendiri. Pada dimensi kualitas ini, kualitasnya harus dikembangkan oleh kegiatan perencanaan dan hal ini adalah designing, kemudian kegiatan pengolahan dan adalah processing, sementara kegiatan pelayanan ini juga harus kita kembangkan kualitasnya dalam hal ini servisnya. Nah, ini merupakan dimensi kualitas yang di dalamnya ada quality design, quality of governance, quality file service, dan quality dimensi untuk availability. Itu merupakan masing-masing dari dimensi kualitas. Ini untuk quality of design, dalam hal ini adalah rancangan kualitas. Nah, quality of design atau rancangan kualitas ini ditentukan sebelum produk tersebut dihasilkan. Nah, pihak yang terlibat dalam rancangan atau kualitas ini atau engineering, marketing, dan produksi keuangan. Nah, pada perencanaan kualitas atau quality of design, ini ada market research, namanya riset pasar, kemudian ada desain konsep, sampai kepada kita menentukan spesifikasi. Nah, pada market research atau riset pasar, kita mengungkap kebutuhan dari konsumen. Untuk desain konsepnya kita merespon ya dari berbagai kebutuhan calon pelanggan. Dan kita menentukan spesifikasi, di mana ini menyangkut ukuran, warna, bentuk, dan spesifikasi lainnya. Dan ini semua dilakukan oleh rancangan kualitas atau quality of design. Untuk quality of conformance, dalam hal ini ada kualitas pengolahan, apabila produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi yang dirancangnya seperti ukuran, warna, kekuatan, kandungan bahan, dan sebagainya, maka bagian produksi telah mampu membuat barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Nah, di sini kualitas pengolahan ini adalah bagian produksi sampai kepada menghasilkan produk sesuai kualitas rancangannya. Pada availability dalam hal ini kualitas siaga atau andalan, kita lihat bahwa kemampuan suatu produk ini selama digunakan oleh konsumen ya, dimana ada reliability-nya dalam hal ini keandalan, kemudian ada maintainability dalam hal ini adalah mudah dirawat, dan logistical support, dan logistical support ya bukan logical. Nah, ini ada logistical support, ini adalah ketersediaan logistik. Mana semuanya ini merupakan kemampuan suatu produk selama digunakan oleh konsumen. Dan kita harus melihat kualitasnya untuk siaga dan andalannya ini. Yang terdiri dari reliability, maintainability, dan logistical support. Quality of file service ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang sering disebut sebagai customer service atau seller service. Quality of file service ini terdiri dari keramah tamahan, kesopanan, keterampilan dalam memperbaiki, serta kecelakaan dalam melayani konsumen. Pada siklus kualitas produk, ini kita pertama mendesain produk, kemudian dari desain kita
penciptaan produk. Dari penciptaan kita ada pelayanan purna jual. Dari pelayanan purna jual kita ada harapan konsumen sampai kepada kembali lagi pada saat harapan konsumen itu apakah sesuai desainnya atau tidak. Maka kalau tidak sesuai dengan harapan konsumen maka akan ada inovasi baru dari desain produk dan siklus kualitas produknya akan terus seperti siklus yang ada di pertemuan ini. Pada kepuasan konsumen ini kita akan melihat bahwa di sini ada quality of design, quality of conformance, available, sampai kepada file service. Masing-masing dari kepuasan konsumen sendiri kita akan lihat bahwa satu quality of design ini terdiri dari riset pasar, ada spesifikasi produk, dan konsepnya sendiri. Berikutnya quality of conformance ini terdiri dari manajemen, teknologi, dan tenaga kerja. Untuk kepuasan konsumen available ini terdiri dari tahan lama, ketersediaan, dan pastinya mudah dirawat. Untuk kepuasan konsumen file service ini kita harus terampil, integritas, sampai kepada harus cepat tanggap. Pada biaya kualitas atau cost of quality, ini biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Di mana biaya yang berhubungan dengan penciptaan, identifikasian perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Ini ada total cost of quality. Nah, total cost of quality terbagi menjadi dua, yaitu cost of good quality dan cost of poor quality. Pada cost of good quality, ini ada prevention sampai kepada appraisal. Pada cost of poor quality, ini ada internal failure dan external failures. Satu, biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan itu adalah prevention cost. Contohnya, teknik perencanaan kualitas, pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Ini adalah biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi setelah produk dikirimkan ke pihak luar, dalam hal ini adalah konsumen. Biaya ini contohnya adalah biaya penanganan keluhan, biaya penarikan kembali produk, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, di mana biaya ini adalah biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi sebelum produk dikirimkan ke pihak luar, dalam hal ini adalah konsumen ya. Contohnya, biaya kegagalan seperti sisa bahan dan pengerjaan ulang, serta dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, biaya deteksi atau penilaian atau dalam hal ini adalah detection, dalam hal ini appraisal cost. Appraisal cost ini adalah untuk biaya dalam menentukan apakah produk dan jasa ini sesuai dengan persyaratan kualitas. Contoh, pada pemeriksaan dan pengujian bahan baku, evaluasi persediaan, dan sebagainya. Pada standar kualitas internasional ini satu standarnya sebagai berikut, ada Malcolm Balbright National Quality Award, di mana Malcolm Balbright National Quality Award ini adalah penghargaan pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan yang mencapai tingkat kualitas tertinggi. Yang kedua ada ISO. ISO itu adalah International Standard Organization, di mana ini adalah sekumpulan standar kualitas yang diakui secara internasional. Yang ketiga itu adalah TQM atau Total Quality Management, di mana penekanan kualitasnya meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari supplier hingga konsumen. ISO atau International Standard Organization ini terdiri dari ISO 9000 dan ISO 14000. Di mana ISO 9000 ini adalah pedoman jaminan kualitas produksi
sekumpulan standar sistem kualitas internasional. ISO 14000 ini adalah standar internasional bagi pelaksanaan suatu proyek yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Berikut adalah konsep dari TQM ya, di mana TQM ini adalah Total Quality Management. Konsep TQM ini satu, perbaikan terus-menerus. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, benchmarking. Yang keempat, just in time atau JIT. Yang kelima, konsep Takuchi. Dan yang keenam, alat TQM itu sendiri. Mari kita bersama-sama melihat apa sih konsep dari TQM sendiri, dalam hal ini Total Quality Management dari masing-masing konsep. Yang pertama, konsep terus-menerus, di mana ini ada perbaikan yang tidak pernah berhenti, meliputi orang, peralatan, supplier, bahan, dan produser untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua ada pemberdayaan karyawan, di mana 85% permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, melibatkan karyawan pada setiap tahap produksi adalah sebaik-baiknya cara untuk memahami kelemahan sistem. Yang ketiga, benchmarking, di mana di sini ada pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Yang keempat, just in time, dalam hal ini ada JIT, di mana konsep memproduksi dan mengantarkan barang saat dibutuhkan. JIT itu dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya kualitas. Yang kelima, konsep Taguchi, di mana ketangguhan kualitas atau quality robust, dalam hal ini ada fungsi kerugian kualitas atau quality loss function atau QLF, kualitas berorientasi target atau target oriented quality, dan yang keenam adalah alat TQM itu sendiri. Ini adalah alat TQM ya, di mana untuk total quality management ini ada diagram sebar atau scatter diagram, dan diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Untuk alat TQM sendiri, ini ada diagram sebar sebuah grafik nilai yang menunjukkan variabel yang dihadapkan dengan variabel lain. Ini ada car, age atau price-nya ya. Untuk price dan age-nya itu ada sebaran untuk menunjukkan variabel yang dihadapkan dengan variabel lain. Jadi dia seperti sebaran ya. Jadi dia ada titik-titik yang tersebar pada sebuah grafik. Di mana untuk diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, alat ini dia mengenal elemen proses ya, penyebab yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil. Jadi diagram cause and effect diagram itu berbentuk anak panah yang kemudian kita terus sebagai cause and effect diagramnya. Untuk alat TQM atau Total Quality Management ini ada lembar pengecekan ya. Untuk lembar pengecekannya atau check sheet-nya, ini adalah suatu formulir yang didesain untuk mencatat data. Ya, sini ada point job quality control checklist, ada job 62955 ya. Di sini ada inspekturnya adalah Al-Qaider. Nah, dia ada problemnya berupa clip, bubble, ada run, ada script of scratch, sampai kepada indicate, sampai kepada other-nya. Ini masing-masing frekuensinya itu di checklist ya. Kalau seperti contoh di sini problem clip itu terdiri dari checklistnya ada 14. Untuk bubble ada 4 ya. Untuk running ada 6. Untuk indicate of conference-nya ini ada 17 ya. Jadi masing-masing dari problem frekuensinya itu di check sheet untuk desain dalam hal pencatat data. Pada saat diagram alir, dalam hal ini flow chart, ini adalah diagram yang menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses. Ini ada start itu terdiri dari step 1. Ya, kalau yes berarti ada kita berikut ke step 2 ya. Kemudian kalau no, kita berikut pada step 2-nya juga sampai kepada step 2-nya, kemudian kepada step 3 dan akhirnya kita end. Jadi ada diagram alir ya yang menjelaskan langkah dalam sebuah proses tersebut.
Ada alat TKM berikutnya ya. Ini ada Total Quality Management. Alat berikutnya yaitu berupa diagram Pareto. Ada Pareto Chart. Untuk Pareto Chart sendiri, ini adalah grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat dalam urutan frekuensi menurun. Di sini ada customer complaint, di mana ini ada significant low dan ada 80% line, dan kemudian ada significant many-nya. Jadi ini ada barnya ya, untuk ada warna-warni. Ini ada warna bata, merah bata, kuning, biru, hijau, ungu, kemudian biru muda, dan kemudian balik kepada merah, dan masing-masing itu ada customer complaint-nya. Ya, dimana di sini ada angka-angkanya ya. Sementara itu adalah merupakan Pareto chart atau diagram Pareto. Untuk TKM berikutnya ini adalah histogram. Nah, histogram ini adalah seperti tabel-tabel yang menjulang ke atas, di mana di sini adalah distribusi yang menunjukkan frekuensi kejadian sebuah variabel. Bisa dilihat dalam gambar berikut, ini adalah diagram Pareto dan histogram dari masing-masing alat TQM, dari Total Quality Management. Alat TQM yang ketiga, ya, ini kita ada punya alat-alat ya, dimana tadi sebelumnya ada diagram Pareto, ada histogram, sampai kepada checklist ya, dan for chart. Ini alat TQM yang ketiga, ini adalah diagram pengendalian proses statistik atau statistical process control. Dalam hal ini adalah SPC. SPC ini adalah gambaran grafis data yang sejalan dengan waktu yang menunjukkan batas atas dan bawah proses yang akan dikendalikan. Di mana di sini ada variable dan time. Ada variable adalah upper control limit dan ada lower control limit, di mana di sini masing-masing ada average dari pergerakan kurva yang terlihat dalam gambar diagram pengendalian proses statistik atau statistical process control. Demikianlah hasil dari penjelasan tentang linear programming kasus minimasi, di mana di situ ada contoh-contohnya yang hasilnya bisa kita klik-klik saja di tabel ya. Kemudian hasilnya bisa kita lihat berikutnya di POM Windows ya. Kemudian inilah hasilnya, dan silakan kalian masing-masing menjawab langsung dan apa-apa yang ada pada contoh-contoh kasus dari contoh-contoh yang sudah saya berikan di atas. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam mendengar. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa subscribe Elita LTV. Terima kasih yang sudah mendengarkan Elita LTV dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan dalam materi yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe Elita LTV.